Minasan, konnichiwa. Sebetulnya ada suatu hal penting yang ingin Sensei sampaikan kepada kalian, terutama bagi teman-teman yang selalu mensupport channel ini. Jadi hari ini Sensei ingin menyampaikan kalau apa yang Sensei tunggu-tunggu selama ini, selama 4 tahun, itu akhirnya tiba di rumah Sensei. Apa itu? Itu adalah akhirnya ini datang deh ya. Akhirnya pin Google AdSense-nya sudah sampai di tangan Sensei. Hai, minasan, domo, Beli Dewa channel desu. Oke, minasan, kembali lagi di channel saya, di channel Beli Dewa, yaitu channel yang khusus mengupas tentang bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang. Oke, minasan, di kesempatan kali ini Sensei ingin kyou wa desu ne, minasan ni kansha no kimochi shitaitai to omoimasu. Mazu desu ne, pertama-tama Sensei panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin beliau ya kita bisa menjadi teman, kalian bisa bertemu dengan Sensei di channel Sensei. Dan selanjutnya Sensei ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi kalian atau teman-teman atau sahabat yang selalu mendukung, yang selalu mensupport channel ini, yang selalu nontonin channel saya, yang selalu menonton channel saya, yang selalu nge-share channel saya. Terima kasih sekali, karena dengan support kalian Sensei bisa mendapatkan yang namanya Google AdSense ya, atau pin Google AdSense ya, yang Sensei tunggu-tunggu kurang lebih 4 tahun ya. 4 tahun ya. Ini sangat luar biasa sekali ya, semangat yang sangat luar biasa menurut Sensei pribadi ya. Ini sangat luar biasa sekali karena dari awal Sensei nge-YouTube itu perjalanannya sangat panjang sekali. 4 tahun, bayangkan, untuk mendapatkan yang namanya kertas ini, mendapatkan yang namanya pin Google AdSense. Itu sangat luar biasa banget bagi saya pribadi ya. Dan di sini tentunya Sensei sangat bahagia sekali, sangat senang sekali ya. Dan ini semua berkat bantuan kalian. Sensei tidak akan ada artinya, tidak akan ada apa-apanya tanpa dukungan daripada kalian. Jadi izinkan Sensei di hari yang bahagia ini untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas support dan dukungan kalian. Dan saya harapkan dukungannya tidak sampai di sini. Tetap kita menjalin yang namanya silaturahmi, tetap support channel saya. Tentunya Sensei akan lebih berusaha lagi membuat kalian merasa nyaman, merasa enak, dan merasa bisa memahami apa yang selama ini kalian tidak pahami gitu. Maksudnya dengan menonton channel Sensei kalian bisa memahami dan kalian bisa belajar bahasa Jepang lebih lagi gitu loh ya. Itu harapan Sensei yang pertama. Terus di sini Sensei ingin bercerita sedikit ya, awal Sensei nge-YouTube. Apa sih yang membuat Sensei untuk nge-YouTube gitu? Pertama-tama ketika Sensei berada di Jepang sih sebenarnya ya, berada di Jepang, di situ Sensei awalnya sih cuma iseng ya. Iseng dalam artian hanya ingin membuat kenangan seperti itu. Nah, awalnya Sensei nge-YouTube itu cuma mereview makanan, seperti itu, mencoba makanan seperti sashimi, terus ada basashi dan sebagainya. Dan setelah itu Sensei juga meliput atau merekam kemana Sensei pergi gitu loh. Misalkan Sensei pergi ke daerah-daerah pariwisata, itu sebenarnya hanya ingin mengaplikasikan apa yang pernah Sensei alami, kemana Sensei pernah kunjungi, itu saja sih sebenarnya di awal ya. Tetapi di tahun 2018 akhir Sensei kembali ke Indonesia, khususnya ke Bali. Nah, situ Sensei sebenarnya di awal tidak pernah berpikir menjadi seorang guru bahasa Jepang ya, atau menjadi seorang Sensei. Tetapi setelah Sensei pulang, pekerjaan yang ada di depan Sensei hanya itu saja, hanya menjadi seorang guru saja, karena hanya itu kemampuan yang saya punya, hanya itu pengalaman yang saya punya, seperti itu. Nah, di situ akhirnya Sensei melamar di sebuah LPK. Di sebuah LPK tentunya dengan modal nol ya, dengan modal nol dalam artian tidak ada pengalaman sebagai seorang guru. Walaupun pernah training juga ketika Sensei menuntut ilmu di Jepang, tapi belum pernah berhadapan dengan siswa langsung seperti itu. Nah, tentunya ini adalah sebuah tantangan buat saya pribadi, dan setelah itu saya mengajar di situ dan banyak sekali kendala-kendala yang saya hadapi. Dan kemudian di situ Sensei berpikir
ya, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari siswa yang tidak bisa sensei jawab secara otomatis karena menjadi seorang guru itu tidak mudah. Kenapa? Karena untuk menjelaskan, untuk membuat orang itu mengerti apa yang kita ucapkan, apa yang kita mau sampaikan itu sangat susah, ya. Berbeda dengan halnya kita belajar untuk diri kita sendiri, itu berbeda banget. Kalau kita mengajar atau berbagi ilmu kepada orang lain, itu sangat susah sekali untuk nge-share atau mentransfer ilmu kita kepada mereka. Apakah mereka paham apa yang mau kita sampaikan? Itu sih yang paling penting, ya. Apakah tersampaikan atau tidak? Itu sih yang paling penting. Nah, selain itu juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang hampir setiap kelas baru itu ada pertanyaan yang seperti itu atau pertanyaan yang sama muncul di situ. Nah, itulah yang membuat sensei atau menginspirasikan sensei untuk membuat, kenapa sih gue nggak bikin video-video tentang bahasa Jepang seperti itu. Nah, di situ awal mulanya sensei awalnya sensei membuat yang namanya video-video tentang bahasa Jepang. Itu yang membuat sensei termotivasi. Selain itu juga sensei juga ingin berbagi ilmu bukan hanya sekedar di lingkungan rumah sendiri gitu, di dalam lingkungan yang di sekolah aja gitu loh. Nah, di situ juga sensei berpikir kenapa nggak gue share atau nggak gue upload di YouTube aja gitu. Kalau di YouTube kan orang kalau misalkan sudah punya internet, punya wifi, punya kuota, dimanapun bisa menonton channel saya, dimanapun bisa mendapatkan ilmu dari saya, dari sensei gitu loh. Itu yang membuat sensei atau memotivasi sensei tidak pernah menyerah membuat yang namanya konten-konten tentang bahasa Jepang, ya. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, mungkin itu yang bisa sensei ceritakan awal mulanya nge-YouTube. Apa sih yang memotivasi saya menjadi seorang YouTuber seperti itu. Nah, walaupun sekarang bukan YouTuber juga ya, karena subscribernya juga masih sangat jauh sekali. Dan tentunya juga penghasilannya juga masih nol. Belum pernah dapat yang namanya uang juga ya. Nah, di sini harapan ya, sebentar ya. Jadi harapan sensei ke depannya itu adalah semoga saja dengan dukungan kalian, dengan support kalian, dengan interaksi kalian dengan sensei, channel ini bisa menjadi sebuah channel yang benar-benar bermanfaat ya. Bermanfaat tentunya bagi banyak orang ya, tentunya bagi orang yang benar-benar membutuhkan atau yang sedang belajar yang namanya bahasa Jepang. Itu harapan terbesar sensei ya. Terus yang kedua, nanti sensei juga kalau misalkan punya waktu, itu juga ingin nge-share tentang hal-hal baru lah. Jadi nggak selalu yang namanya belajar karena juga yang namanya manusia itu pasti ada tingkat jenuhnya ya. Nah, di situ juga mungkin perlu yang namanya hiburan. Nah, kalau misalkan nanti ada waktu, mungkin saya akan membuat beberapa video juga tentang hiburan ya. Hiburan di Bali itu seperti apa sih, seperti itu. Oke, sebelum kita berpisah, sensei ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kembali kepada kalian, dan tetap support channel ini. Jangan pernah tinggalkan channel ini, karena tanpa kalian channel ini tidak akan ada apa-apanya. Jadi tetap jaga silaturahmi di antara kita. Silakan bertanya atau silakan sharing-sharing juga tentang pengalaman kalian di kolom komentar juga tidak apa-apa. Jadi langsung saja chat saya juga tidak apa-apa. Oke, minasang, tanpa berlama-lama lagi mengambil banyak waktu daripada kalian, jadi cukupkan sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Tentunya kita akan continue lagi membuat video-video tentang bahasa Jepang. Oke, minasang, kyomo domo arigatou gozaimashita. Dewa mata sugi aimashou. Ja, mata ne.